Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dua pengedar ganja diringkus Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru di Merauke dibubarkan polisi. Ratusan dosis vaksin kedaluarsa vaksinasi ketiga di stop sementara. Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea menangkap 2 pengedar narkoba Senin kemarin. Kedua tersangka ini ditangkap saat tentara menggelar razia di Jalan Trans Papua Arso, Kabupaten Kerom. Kedua pelaku sedang melintas menggunakan sepeda motor. Petugas yang curiga kemudian menghentikan kendaraan mereka dan saat diperiksa, ditemukan ganja seberat 7,2 kg. Satgas kemudian menyerahkan kedua pelaku ini ke Polres Kerom untuk diselidiki. Mereka mengaku membeli ganja tersebut dari negara tetangga Papua New Guinea. Barang terlarang itu rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dan sekitarnya. Kapolres Kerom AKBP Christian Ayer memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satgas Kompi Pamtas Yonif 756 WMS yang berhasil menggagalkan rencana kedua pelaku mengedarkan ganja. Ini sebagai barang bukti ada 195 bungkus narkotika jenis ganja yang diisi plastik sedang sekedar. Kemudian di sini 3 bungkal narkotika jenis ganja yang dibungkus di satu lokasi, dan ada 2 narkotika jenis ganja yang diisi plastik bening, dan satu lagi ini ganja diisi dalam karung beras 5 kg merek full. Demikian juga untuk motor dari tersangka juga diamankan. Ini menunjukkan bagaimana solidnya TNI Polri yang ada di Kabupaten Kerom, dalam hal ini dari Satgas Pamtas 756 WMS bersama dengan Polres Kerom. Dan tentunya kami mengharapkan kita tetap terus berlanjut untuk mengamankan wilayah Kabupaten Kerom. 2 pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi juga terus berpatroli di perbatasan mengantisipasi penyelundupan ganja. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru terus berlangsung. Senin kemarin sekelompok orang berunjuk rasa menolak daerah otonomi baru di Merauke. Mereka membawa spanduk di kawasan Kuda Mati yang pada intinya menolak Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Polisi membubarkan unjuk rasa karena tidak memiliki penanggung jawab serta membawa 12 orang ke Mapolres Merauke. Menurut Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji, ke-12 pengunjuk rasa sudah dibebaskan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ya, kita udah kembalikan karena mereka akan ada lakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan demo tanpa izin. Di Indonesia, di seluruh Indonesia, kita mau demo harus izin ke kita, pihak kepolisian. Tentang apa dan tujuan demo itu sendiri, supaya kita tahu. Agar kita bisa lindungi mereka, kita bisa meluruskan apa yang menjadikan inspirasi mereka. Tetapi kalau itu merupakan satu hal yang bertentangan dengan undang-undang dan pemerintah, ya kita pasti punya pertimbangan lain. Dipulangkan dengan syarat seperti apa, Pak Kapolres? Sudah, jangan melakukan lagi. Nah, kecuali ada yang lain. Kan setiap demo kalau tanpa izin ya pasti kita periksa, kita tangkap, kita proses dia. Sampai pada proses itu sudah selesai, ya sudah. Karena memang tidak ditemukan hal-hal yang terlalu berbahaya, ya mereka ya kita kembalikan. Karena mereka nggak boleh. Penolakan tentang DOB itu pelanggaran hukum. Kenapa? Di Pemda kemarin sudah berkumpul seluruh fraksi.
Gelombang unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru terjadi di sejumlah wilayah di tanah Papua. Polisi menghimbau warga yang hendak berunjuk rasa wajib melapor ke polisi sebagai syarat utama. Bila tidak ada penanggung jawab, polisi akan membubarkan unjuk rasa secara paksa, apalagi sudah mengarah ke tindakan makar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aparat gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengantisipasi unjuk rasa menolak daerah otonomi baru dan tuntutan referendum. Ratusan polisi dan tentara dengan atribut lengkap Senin kemarin mengikuti apel pengamanan. Mereka akan dikerahkan ke sejumlah tempat yang diperkirakan dijadikan titik kumpul pendemo. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi, rencana, dan pergerakan sekelompok orang yang rencana akan berunjuk rasa. Apel kesiapan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, di mana kita mendapat informasi bahwasanya akan ada kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, saya mengimbau kepada masyarakat ya untuk tidak merasa khawatir, tidak usah ikut terprovokasi. Ya, kegiatan ini kita akan aman. Ya, untuk sementara ya, karena hasil dari penilaian intelijen, mereka akan melaksanakan kegiatan yang sekiranya nanti bisa mengganggu situasi atau stabilitas keamanan di Kota Mimika. Jadi untuk sampai saat ini kita akan lakukan penyekatan. Kapolres Mimika menghimbau seluruh warga Mimika agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Isu rencana unjuk rasa sendiri sudah berhembus untuk yang ketiga kali. Namun hingga berita ini disusun, Kota Mimika aman. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kondisi dua orang tenaga kesehatan yang terluka parah diserang orang tak dikenal pekan lalu saat ini sudah mulai membaik. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit Umum Daerah Skolo Keyen, Kabupaten Sorong Selatan, Enrico mengatakan kedua nakes sudah membaik dan saat ini sedang menjalani rawat jalan. Kami menerima dua pasien inisial HU dan juga RE. Untuk pasien pertama itu didapati memang cedera kepala ringan dengan beberapa luka lecet pada wajah dan juga kaki, serta ada trauma tumpul di lengan atas kanan dan juga paha kanan. Namun setelah menjalani perawatan selama 2 hari, pasien kami perbolehkan rawat jalan karena kondisinya stabil dan juga tidak ada pelukan. Kemudian untuk pasien yang kedua itu didapati luka robek dengan tepi tajam pada regio bahu kanan dan juga punggung, di mana pasien kami rawat selama 4 hari 3 malam. Pasien saat ini dalam kondisi stabil dan juga sudah diperbolehkan untuk rawat jalan. Secara umum kedua pasien saat ini sih dalam kondisi baik ya. Begitu. Sementara itu terkait proses penyelidikan, Polres Sorong Selatan tengah memeriksa 7 orang saksi. Polisi masih terus mendalami kasus ini, khususnya mencari motif penyerangan. Jadi terkait dengan motifnya ini apakah dari KKSB maupun KNPB Militan, kami masih belum dapat mengambil kesimpulan. Dikarenakan apa? Dikarenakan korban sendiri pun, baik korban 1 maupun korban 2 pun menyatakan bahwa mereka tidak ada memiliki permasalahan dengan siapapun. Dan kami pun juga masih belum mengetahui apakah ini motifnya hanya teror atau bagaimana, kami masih belum bisa mengambil kesimpulan. Karena di kampung tersebut, di daerah sekitar TKP itu, masyarakat menyampaikan bahwa di sana itu selama beberapa tahun sebelumnya ini lebih relatif kondusif ya. Hampir tidak ada kejadian tindak pidana. Bahkan permasalahan antar keluarga pun sangat minim. Polisi tengah meneliti sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV di lokasi kejadian. 27 Mei lalu, 2 tenaga kesehatan diserang orang tak dikenal di Kampung Melasuat, Distrik Saifi. Kedua wanita ini bertugas sebagai perawat di Puskesmas Saifi, Kabupaten Sorong Barat. Selain terluka, kejadian ini juga menyebabkan korban mengalami trauma mendalam. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Tempat pembuangan akhir TPA Koyakoso Kota Jayapura Ahad kemarin terbakar. Kobaran api dengan cepat meluas membakar tumpukan sampah yang kering. 4 mobil damkar dan 1 mobil meriam air milik Polresta Jayapura dikirim untuk memadamkan api agar tidak meluas.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans P.K. meninjau langsung kebakaran di TPA Koya Koso. Ia mengatakan pemerintah Kota Jayapura telah berkoordinasi dengan tokoh adat pemilik hak ulayat untuk mengaktifkan sementara waktu TPA Nafri yang pernah digunakan pemerintah untuk menampung sampah masyarakat. Oleh karena sampah dari masyarakat Kota Jayapura tidak pernah berhenti, sampah akan terus ada. Karena itu langkah yang diambil juga adalah selain kita menggunakan atau menyiapkan lokasi di sini di TPA Koso untuk menampung sementara, juga kita tadi sudah melakukan komunikasi dengan Bapak untuk Kampung Nafri, Bapak Daniel Abi, untuk meminta izin kita menggunakan membuka sementara TPA Nafri yang pernah waktu lalu kita gunakan ya, sementara kita buka itu TPA ini supaya untuk menampung sementara buang-buangan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Jayapura untuk beberapa waktu ke depan sambil menunggu penyelesaian penanganan kebakaran di TPA Koso ini. Jadi itu yang tadi kita sepakati, dan kemudian selain itu juga saya minta tadi untuk memperhatikan fasilitas pendukung, sarana prasarana bagi petugas yang ada di sini, juga makan minum, juga BBM, alat-alat pendukung, termasuk juga yang paling penting juga adalah menjaga keselamatan kerja bagi semua petugas yang ada di lokasi ini. Dan saya juga minta tadi untuk menyiapkan satu tempat posko untuk semua unsur yang terkait. Di situ bisa juga diskusikan bagaimana penanganannya di lapangan, lalu juga untuk tempat untuk alat kesehatan juga, dan juga makan minum dan lain sebagainya. Tempat pembuangan akhir TPA Nafri sejauh ini bisa menampung sementara sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Jayapura sambil menunggu perbaikan TPA Koya Koso. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun hingga berita ini disusun, api masih berkobar di TPA Koya Koso. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi kembali menangkap 2 orang wanita yang terlibat arisan online dengan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Nurmaya dan Resti ditangkap di Jalan Yosudarso, Mimika. Nurmaya merupakan tenaga administrasi dan Resti diketahui sebagai pemilik arisan online. Penangkapan 2 wanita ini berdasarkan laporan salah satu korban yang mengaku menderita kerugian hingga 40 juta rupiah akibat arisan online ini. Dari hasil pemeriksaan, Resti mengaku telah menjalankan bisnis arisan online sejak tahun 2018 dan saat ini pengikutnya sudah mencapai 51 orang. Maya mengaku mendapatkan uang Rp300.000 bila bisa menarik peserta untuk menanamkan uang sebesar 5 juta rupiah. Upah akan terus bertambah sesuai dengan nilai uang peserta yang ditanam di arisan online. Kasat Reskrim Polres Mimika mengatakan arisan online milik Resti ini bersaing dengan arisan online milik Siti yang sebelumnya juga berhasil dibongkar polisi. Namun, kedua arisan online berbeda cara untuk menarik pengikut. Reski ini karena dari bisnis ini dia kasih turun harga, jadi dikasih tinggi harga bonusnya, makanya rata-rata beberapa minggu yang terakhir ini itu lari semua ke Bersiki, makanya kerugiannya Bersiki itu lebih besar banyak yang di Bersiki yang lebih ketipu karena dia mengejar para pelanggan, para korban-korban ini supaya lebih tertarik dengan memberikan bonus yang tidak wajar. Kalau sementara kita sudah mengamankan 3 orang yang mana dari 3 LP yang berbeda. 2 LP yang pertama itu tersangkanya Princess Iki ataupun Siti Reskita. Dan untuk LP tadi yang saya sebutkan itu dengan tersangkanya 2 orang, selaku owner itu Reski dan selaku adminnya adalah saudara Maya. Untuk pengikutnya itu kurang lebih 51 orang untuk saudara Reski, kalau untuk saudara Princess Iki itu 150. Modusnya sama.
bilang ini sebenarnya lebih pada investasi bodong ya, arisan jauh. Kita sudah miliar, mungkin kalau semuanya ya itu sudah berkira hampir 4M. Dari 2 tersangka Ya, 2 tersangka dan terakhir semua kerugian ya. Tidak. Kalau dari tersangka yang 2 saja itu 1M sekian. Kalau dari pertama itu hampir 3M, 2M. Polisi menduga masih ada korban arisan online yang belum melapor. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seluruh calon jemaah haji asal Merauke sebelum berangkat ke Tanah Suci seperti biasa mendapat pembekalan atau yang dikenal dengan manasik haji. Pembekalan digelar Kementerian Agama di Aula Kantor Kemenak Merauke Senin kemarin. Manasik haji ini merupakan pembekalan terakhir sebelum mereka berangkat pada akhir Juni ini. Manasik haji sangat berguna untuk calon jemaah haji, salah satunya yakni menjaga kekompakan selama beribadah haji di Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah ini semuanya diikuti dan dalam keadaan sehat walafiat, semuanya sangat antusias dan saya bermohon sebagai ketua rombongan kepada semua jemaah menjaga kesehatan dan kita bisa menjalankan ibadah ini berangkat utuh, kembali juga utuh di sana dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan. Aku mohon doanya. Pak Ujo, ini tujuan kegiatan manasik ini seperti apa Pak Ji? Tujuannya itu untuk lebih memantapkan keilmuan kita untuk membekali para jamaah bagaimana untuk lebih menguasai ilmu-ilmunya untuk melaksanakan ibadah haji ini, sehingga mendapat ilmu di sana juga melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan apa yang sesuai tuntunan. Calon haji asal Merauke sangat senang karena akhirnya bisa beribadah ke Tanah Suci setelah sekian lama tertunda akibat pandemi COVID-19. Nah, Ibu sendiri mendapat kuota ini dan kesempatan ini seperti apa perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah Pak. Kita sehat-sehat saja. Nah, Ibu selama ini berapa lama menunggu Bu sehingga harus berangkat tahun ini Bu? 11 tahun ya. 11 tahun. Iya Pak. Ibu Samsia, ini kan regulasi atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini kan terkait dengan umur. Nah, iya, Ibu kan sudah di atas dari 60 tahun, ternyata bisa berangkat. Nah, sebelumnya Ibu punya perasaan seperti apa Ibu? Ya, kita alhamdulillah Pak. Ada keraguan begitu Ibu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Artinya tadinya waktu pembatasan umur itu tetap ada? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Umur yang 65 itu tidak ikut berangkat Pak. Ibu sekarang umur berapa Ibu? 60 Pak. Nah Ibu kali ini berangkat dengan siapa, sendiri apa dengan suami Ibu? Sendiri Pak. Sendiri ya. Untuk Bapak sendiri mendapat kesempatan ini, dapat kuota masuk berangkat haji ini seperti apa perasaan Bapak? Ya senang, kalau buat saya senang. Dapat kuota haji, nomornya keluar, nomornya itu paspor keluar, kita senang. Ya syukur alhamdulillah, saya senang sekali. Berapa tahun Pak Budi mendapat daftar tunggu ini Pak setelah ini? Saya dari daftar tahun 2012. 2012 ya sampai dengan ini Pak. Sudah hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Ya. Pak, adanya terkait dengan regulasi umur dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia, sebelumnya Bapak ada keraguan Pak. Umur berapa tahun sekarang Pak? Sekarang saya umur menjelang 54. 54 tahun. Ya. Artinya dengan adanya aturan seperti itu, apa sempat terpikir oleh Bapak bahwa akan berangkat atau tidak seperti itu Pak? Ya, saya itu cuma bersyukur saya berangkat atau tidak. Begitu. Soalnya saya itu tergantung dari atas sana, dari kementerian, dari Arab Saudi. Umpama kita punya nomor keluar, tidak keluar, saya juga bersyukur. Ke-56 calon jemaah haji asal Merauke akan berangkat ke Mekah lewat embarkasi Makassar pada akhir Juni nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah klinik dan puskesmas di Merauke untuk sementara tidak melayani vaksinasi terhadap warga. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita, ratusan dosis vaksin yang tiba Maret lalu ternyata sudah kedaluarsa sehingga tidak bisa digunakan. Ia meminta warga bersabar sambil menunggu pasokan vaksin terbaru. Booster yang
kirim dari Maret itu. Oh, Maret itu ya. Itu berapa Dia kan banyak? harus di-expire-nya di Mei. Oh, ini gitu ya. Ada berapa banyak yang expired itu, Dok? Saya belum tahu, nanti saya tanyakan. Saya belum dapat laporan. Oh, belum dapat laporan. Neville juga meminta warga tetap menerapkan protokol kesehatan karena saat ini pandemi belum berakhir. Capaian vaksinasi ketiga di Merauke baru mencapai 15% atau baru 15.000 warga yang divaksin dari target 100.000 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodim Merauke menggelar turnamen sepak bola untuk anak usia 15 tahun. Turnamen sepak bola diharapkan bisa menjaring bibit untuk menjadi pemain bola profesional. Turnamen sepak bola ini Senin kemarin resmi dibuka Bupati Merauke Romanus Mbaraka di lapangan Makodim. Bupati meminta peserta turnamen agar tetap menjaga sportivitas dalam olahraga. Tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Dandim 1707 Merauke Letkol Muhammad Rois mengatakan tujuan turnamen ini untuk menggali potensi atlet muda di usia dini menuju ajang yang lebih tinggi. Begini, jadi kita memang sengaja menyelenggarakan kompetisi Piala Dandim. Di sini kita memang supaya kita menggali potensi daripada anak-anak, supaya nanti juga akan menjadi pemain yang profesional. Tentunya kita harus mengadakan kompetisi. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menghadapi juga nanti ada kompetisi Liga Santri yang diselenggarakan oleh Bapak Kasat. Nanti puncaknya adalah di Jombang. Untuk kegiatan ini menggunakan sistem apa? Sistem gugur apa kompetisi Pak Dandim? Sistem gugur. Jadi ya? memang sengaja kita buat sistem gugur karena kita melihat waktunya. Kalau kita melihat kompetisi tentunya tempatnya yang kita laksanakan ini hanya ada di Kodim. Tapi kalau kita kompetisi nanti waktunya tidak cukup kalau dengan 12 klub yang peserta untuk sementara. Karena memang mungkin karena masih permulaan, karena kemarin habis ada pandemi, sehingga ada beberapa klub yang belum siap untuk menyelenggarakan kompetisi. Apa yang juga ingin maju, ingin lebih profesional lagi dengan adanya perlombaan ini, tentunya mereka ingin menciptakan prestasi. Makanya kita juga ada hadiah untuk pemain-pemain terbaik. Turnamen ini diikuti 15 klub dengan menggunakan sistem setengah kompetisi. Turnamen diawali pertandingan eksebisi antara Persimer dan Pemda Merauke dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persimer. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sarana olahraga merupakan syarat untuk memajukan bidang olahraga di Merauke, khususnya untuk menjaring para atlet muda berbakat. Seperti Stadion Mini milik Universitas Musamus Merauke. Stadion ini baru saja diresmikan Bupati Merauke bersama Rektor Universitas Musamus. Stadion Mini tersebut memiliki sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan olahraga mahasiswa maupun warga. Stadion ini juga dibangun sesuai standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA dengan menggunakan rumput sintetis pertama di Merauke untuk lapangan sepak bola. 2 tahapan sudah kita lewati, yang hari ini kita resmikan terutama stadionnya, dan masih ada satu tahapan ketiga, yaitu pembangunan tribun. Hari ini harusnya dihadiri oleh Kepala Balai Permukiman Pak Sagrim. Beberapa hari lalu saya ke Jayapura memohon izin, beliau minta untuk hadir. Tadi pagi saya WA, beliau katakan bahwa ada disposisi dadakan harus hadir di Jakarta, sehingga beliau jadi bisa hadir pada hari ini. Itu statusnya izin penggunaan, sehingga semua kewenangan itu ada di pihak kementerian. Dalam peresmian stadion, Bupati Merauke Romanus Mbaraka berharap digelar sejumlah ajang atau turnamen di stadion ini untuk menjaring atlet muda berbakat. Untuk Persimer dari Ngadar semua distrik saya buat. Lalu saya pernah mau beli apa itu kalau istilah di bola, Liga 2. Saya mau beli klub waktu itu untuk saya bisa ikut divisi 2, divisi 1 gitu, untuk Persimer masuk sana. Tapi belum bisa. Nah, tadi saya tangkap dari rektor, saya akan bikin kompetisi atletik. Ya Pak Ketua Koni ini ya.
Nanti internal dari mahasiswa anak-anak Marin atau anak-anak mahasiswa seluruh Nusantara yang ada di sini bisa ikut. Saya mau buat kompetisi. Anggarannya saya yang siapkan. Saya cari uang nanti saya siapkan. Bupati juga meminta agar stadion yang dibangun pemerintah ini dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.